Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin Horor. Masih bersama kami berdua di sini, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang biasanya mau berbagi kisah ke kawan-kawan semuanya. Dan seperti biasanya juga, sebelum kita ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan untuk channel Ngobrol ini dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak. Termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Juga terima kasih banyak. Semoga semua itu nanti dikembalikan kawan-kawan semuanya menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Amin. Baik, langsung aja. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Siap-siap cerita ya Bi ya. Tapi sebelumnya tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami berdua, pokoknya kayak kemarin-kemarin lah. Betul ya. Sebelumnya sama persis. Ini sebenarnya template doang. Gitu. Template doang. Gak usah nyapa juga nggak apa-apa sebenarnya. Sebenarnya kan kita cuma mangap, ingin mencat, nanti ada pencetannya di sini. Iya. Oke. Berapa detik selesai gitu. Iya, ya seperti itu. Kayak kemarin, besok kalau monggo Bro Ayung kayak kemarin kayak gitu aja. Kayak kemarin, oke. Hari ini ada cerita apa Bro Ayung? Ini juga template ya? Iya. Baiklah. Ada sebuah cerita, tapi sebelum ke cerita aku mau curhat sedikit boleh ya? Curhat ke kawan-kawan juga. Tadi pagi merenung, Bi. Aku agak merenung lah. Sebab ada sebuah omongan, bukan nggak enak sih, tapi mungkin ini suatu hal yang baik juga buat aku ke depannya ya di ngobrol. Dari teman nggak tahu subscribe apa enggak ya ke ngobrol, tapi dia bilang ditelekin temen-temen ya cara Tegal begini, nanti diartikan sama aku. Ditelekin temen-temen jore channel horor katanya begitu. Jore channel horor untuk buka ngobor. Iya noraimune ada kamu katanya channel horor, saya bela-belain nonton, beli pulsa, beli data, katanya ada kamu. Lah kayak enggak ada biasa. Satu enggak ada ya, poinnya satu enggak ada. Ada mengaku temen ngeyakinin lagu Ayung katanya lah karena bersih katanya begitu Bi. Katanya lebih bersih. Katanya bersih. Aslinya enggak ya Bi. Aslinya enggak. Mungkin di sini ini ya tuh efek lampu dan efek kamera gitu ya. Jangan dijelasin lebih lah. Ya seperti itu ya. Satu itu, yang keduanya guyonan kayak guyonan Bi katanya channel bercanda kayak gitu. Bukan horor ya. Iya, horor dari mana? Akhirnya kan ya apa ya? Aku ya tadi bukan sengaja merenung, buang air, biasa ya. Tak pikirin gitu kan, apa ya aku kebanyakan. Satu ya aku nggak ketara, aku pantesan selama ini di ngobrol mau 2 tahun, mau pergi kemana aja nggak ada yang terkenal, sama. Oh sama. Sama. Nggak ada orang sengaja di pasar gede gitu teledeng siapa tuh ada yang ngomong Kang Ayung atau nggak ada Bi. Bener kata orang temanku manglingi gitu. Iya, bukan manglingi, emang nggak seperti yang di ini, mungkin seperti itu. Ada aku ngeluh sama orang tua, ya ampuh katanya, yang penting nyambut gawe katanya. Iya bener ya, yang penting nyambut gawe. Tadi itu masalah aku dikenal di luar atau enggak itu bukan masalah, tapi katanya terlalu banyak bercanda. Kali ini aku nggak mau bercanda. Oke, tak hargai itu. Iya ya. Saya juga. Ya, mungkin. Mau coba jangan pakai gue gitu, udah lama di Tegal masih gue sono aja. Iya, kamu kan udah lama nggak di Tegal. Aku aja tadinya kan bahasa. Oke, pakai aku aja ya. Nanti coba. Kemarin udah ada yang nanggapin pakai bahasa Perancis, udah jawab belum itu? Nanggapin pakai bahasa Perancis. Aku ngelihat. Jangan ya. Kita udah lupa ya, Bi. Udah lupa. Aku juga udah lupa. Susah mau pakai aku itu agak sedikit susah. Kalau udah aku, kamu kesananya kamu nanya. Enggak, biasanya kalau pakai aku itu cenderung sama perempuan. Oh, itu khusus gitu ya. Ini sama Bro Ayung agak sedikit susah. Moga Bro Ayung ada cerita apa? Iya, mau cerita dan ini bukan horor. Tadi nggak dihitung bercanda loh ya. Enggak, dan ini nggak bercanda, serius nih. Baiklah, ini adalah cerita horor kawan. Mas Baghe, dengerin saya nggak mau bercanda kali ini. Dia datanya mungkin masih ada Bi. Kalau buat yang lain. Ini cerita dari Mas siapa yang enak ya? Namanya terlalu keren sih. Udah deket banget temennya. Jadi sebut saja namanya sampai Untung aja lah. Tak sebut Untung biar lebih beruntung karena banyak apes Bi. Belakangan banyak apes. Jadi sepeninggal orang tuanya yang gak ada hubungannya sama orang tua sih, tapi
namanya anak biasa ada orang tua, biasa dicawiskan, dilayani sama orang tua, ngeluh apa kurang dana, kurang ini ya orang tua suruh. Sekarang udah nggak ada orang tua ya mungkin ada berbeda, dia nyebutnya banyak apes. Banyak apes, semua mana aku mati, ibuku udah nggak ada, ngomongnya mati, ibuku udah nggak ada, aku kerjaan gagal lah kasih dongani sih katanya begitu, nggak ada yang doain Bi. Iya. Padahal masalah kinerja juga ya Bi ya. Terus apa-apa ya banyak yang lolos. Nah dia udah punya keluarga, anaknya 1 perempuan. Cuman ya itu, aku sering ngobrol sama tadi ya temen namanya Pak Mas Sapi Begi ya. Begi Mas Begi itu sering kadang-kadang aneh, bangga tapi kadang-kadang juga ngeresula Bi. Ngeresula itu menyesal ya. Bangga itu anak-anaknya nggak seperti anak-anak yang lain, yang ya orang anak-anak biasa bermain apa. Dia itu kayak seolah-olah menurut Begi punya mata batin yang luar biasa itu lebih indigo lah bahasa kerennya. Tahu batasannya indigo sama yang bisa ngeliat kayak gitu aku nggak paham, tapi katanya dia sering bisa ngeliat yang itu keren situasi. Terkadang dia ngomong itu keren. Menurut Mas Begi itu keren. Mas Begi itu keren. Ini pulau muter-muter karo bojo boncengan di depan dia, nuding. No, jangan di situ. Bahasanya kadang Inggris, Bi. Emang orang tuanya, perempuannya itu paham Inggris, paham bahasa Inggris. Dipadukan sama YouTube itu kan sering ngomong Inggris. Jadi no, yes, terus yang ringan-ringan itu dia paham. No, nanti jatuh. Jangan, kamu jangan. Itu ngomongin sosok yang hadir di itu apa rumah tua, rumah angker lah gampangannya, nggak ada orang sama sekali suwung. Itu ngomong nunjuk-nunjuk. Papi, ada itu ibu-ibu nanti fall jatuh, kasihan, bilangin. Bagi ngomong kayak gitu ya aku emang bocah buat ora kayak bapak ini nggak seperti aku gitu. Itu bangga Bi. Sampai akhirnya berhenti Mas. Ya orang lah peluru penyakit baik katanya, nyari penyakit kalau berhenti. Masa aku nggak ngelihat apa-apa, Mbak mudun tulung, Mbak siapa orang nggak ada siapa-siapa. Tapi nabokin, stop, turun suruh turun, nanti jatuh. Karena lantai 2 di atas itu katanya lagi pegangan di ini ya Bi, apa sih palang stainless itu di balkon. Katanya bajunya merah. Rumah itu bukan? Ya rumah itu Bi, katanya nanti jatuh, suruh turun. So, tahu banget rumah itu bukan gitu. Bener, aku langsung ngerti. Ya, kita kan udah biasa asik. Itu nanti jatuh, nanti kenapa-napa, nanti jatuh, nanti voltage jatuh Bi, bilangin sana. Kadang-kadang ya emang angel manggilnya papa, papi, bapak, skarpe bocah itu Bi. Dan daripada bergaul sama teman sebaya yang perempuan, banyakan yang laki-laki. Dan laki-lakinya yang nggak umum juga, yang di situ kayak troublemaker gitu loh, yang sering bikin ulah, itu cocok. Karena yang bocah lumrahan nggak cocok. Jadi seperti itu. Nah ini kadang-kadang juga Mas Bayi menyesalkan repotin loh yang kayak gitu, yang tadinya kita udah takut lewat daerah sini atau nginep di rumah saudara atau siapa, kita aman-aman aja. Bocah itu jelasin bisa jelas banget. Tapi itu ada yang lihat kita, lidah panjang, lidah jatuh lantai, lidah jatuh melet, mau jilatin papi katanya kayak gitu. Yo siapa sih nggak takut, tapi saya merasakan hawanya emang nggak enak. Apa iya ya? Lalu terus nanya sama istri, Bu, apa ya Bu, sosok apa ya kira-kira ya Bu? Suruh gambar Bi, krayon yang kayak gini. Jadi dia kayak pelukis sketsa bapaknya gitu, matanya kayak gini deh. No, nggak kayak gitu. Jadi lebih gede lagi katanya, sebuku. Iya, tapi kan kalau digambar nggak mungkin sebuku juga, gede. Oh iya kayak gitu, lidahnya panjang bau ya. Di mana? Sekarang itu di pojokan. Itu yang pojokin saya nggak senang. Kemarin itu kan lagi banyak hujan ya. Itu kali daerah kami itu meluap. Terus ini sungai yang sebelah mana yang gede? Yang gede meluap. Kali Kemiri itu ya. Betul, apalagi yang kali-kali kecil, yang gede aja meluap itu udah sama daerah kami ya. Kalau daerah Ngalor itu udah lebih dalam lagi, kesananya hampir ya udah naik lantai, air udah tinggi. Bahkan yang lepak-lepak itu udah ada yang sedengkul, apalagi yang Ngalornya ya. Tapi di Tumaritis paling kali itu kan sampingnya jalan.
itu jalan nggak kelihatan. Setelah pasar agak ngalor sana jalan udah nggak kelihatan. Mas Behi, aku lupa Mas Ayung, bang namanya punya kendaraannya sebagai warga negara yang baik, ngomongnya jelebi. Kita kan wajib taat, SIM punya nggak cukup SIM, terus ada STNK, ada macam-macam. Di luar bensin juga harus ada kalau kita mau pakai motor, kan harus pajak. Malah sekarang tilangan dipotong nih katanya. Aman, jenengan mendingan pakai motor bodong aja katanya begitu Bi. Soalnya aman, gak bakalan inilah ditilang di stop kayak dulu-dulu. Selama jenengan gak pajak, jenengan aman, paling dipoto, tinggal pae sekalian pae gitu kan. Itu cemerlang gitu. Iya, Tapi jangan diani ya teman-teman. Tapi belakangan kayaknya udah mau balik lagi polisi ke jalan. Aduh, makanya saya ada rencana beli motor bodong. Udah mau beneran di kota itu udah mulai ada yang jagain. Nggak tahu di kabupaten mulai kapan. Ya nanti kalau bukan rencana beli motor bodong itu bukan berarti motor curian ya, tapi emang apa ya, suratnya nggak ada, hilang gitu ya. Hilang dicolong. Curian juga kadang-kadang nggak tahu sih Pi. Tapi janganlah, mendingan kembali ke tadi Mas Behi. Hari itu saya baru ingat ini hari terakhir pajak motor maksudnya. Emang denda kalau lewat? Enggak sih. Sampai ada batas waktu lumayan lama. Apa tenggat batas waktu ininya habis mungkin ya. Akhirnya memang mengharuskan saat itu juga saya harus bayar pajak. Lawang bocah itu kalau saya yang anak baru satu-satunya. Kalau sama ibunya kan yang melahirkan ya Jung ya. Aturan kan deket banget sama ibunya. Kemana-mana sama bapaknya terus ngintil ikut, gak boleh meleng kecuali anak tidur. Nah yang bocah, saya ingat itu siang itu jam 10-an lah, jam 10 jam 11 itu bocah baru bangun tidur. Alamat nyampe malam itu nggak bakalan tidur lagi. Ya saya mau gerak kemana aja susah, harus ikut. Sementara saya tahu kita harus pajak ke Ngalor, ke daerah kota sana kan. Lewatin ya harus milih-milih jalan, jangan sampai motor saya satu-satunya buat akomodasi nanti apa namanya kerendam, nggak bisa jalan gitu. Akhirnya harus, daripada nanti cuman sama saya nggak ada yang megangin, siapa tahu ada air dalam istri tajak juga. Wis kan saya Ngalor, ini daerahnya teman-teman mungkin paham ya yang asli sini gitu ya. Tapi emang di dekat ada yang banyak yang nonton ya. Nggak tahu, banyak lumayan banyak ya. Daerah Dukuturi situ kan. Oh iya, daerah Dukuturi. Jadi ada namanya jembatan Bergembar. Terus berarti yang Wulan arah Sidakaton, ngalor ke arah Sumur Panggang, mau ke terminal Tegal. Ke sana itu Mas Bagi lupa kalau itu lagi banyak kali itu udah lurus sama jalan itu udah tumpah. Tapi kalau jalan kota ya agak masuk ke dalam desa kan nggak kelihatan kalinya ya, jalannya masih aman kan. Tapi mendekati Ngalor arah hampir mau ke Sumur Panggang ada flyover lintasan kereta. Itu jalur sangat aktif di Jakarta sana ya. Jakarta Tegal sono Langetan. Itu tahu-tahunya tinggal 1 meteran. Jadi sama sekali nggak bakal bisa dilewatin sepeda motor. Jadi itu lorong jalanan kan memang agak turun. Nah di situ penuh sama air. Penuh sama air. Akhirnya aku sama sekali nggak bakalan bisa lewat ke sana. Orang-orang yang udah paham sih tahu ya. Tapi beberapa yang orang jauh mungkin mereka pusing balik, putar balik. Akhirnya aku tetap harus ke sana. Kata Mas Bagi aku harus pajak. Akhirnya ya tadi improv. Mungkin kalau yang tadi di bawah flyover emang turun bener kayak tadi ya, turun disinyalir. Pas turun di tengah-tengah tadi ya di bawah flyover itu sama kali aja kalau kondisi normal itu sama airnya, debit airnya udah sama, apalagi hujan lagi musim banjir begini. Tapi kan di bantarannya mungkin lebih tinggi kata Mas Bagi. Bantaran kali lo bukan di situ. Akhirnya saya muter balik pas ada masjid ke daerah Kalinyamat. Dia bilang Kalinyamat. Saya itu ada gang sana ngetan bantaran kali itu ada jalan aspal tapi kecil bisa itu motong rel. Iya, motong rel sana. Itu nanti insya Allah aman sih. Saya ke sana. Nah nggak mikirin yang macem-macem, walaupun
anak saya kadang-kadang yang enggak, tapi kan cenderung yang malam. Itu kan siang. Yang hari bolong aman. Orang-orang itu banyak pada ngeliatin air. Terus banyak juga yang mereka takut debitnya makin naik. Kadang udah nggak hujan tapi kiriman. Dari selatan ya. Kiriman dari selatan. Saya naik motor terus melaksanakan ngetan. Ternyata aman. Pas saya naik itu jalan yang bantaran kali, dekatnya bantaran, saya melihat kali. Widih, Bu, ternyata kayak gitu. Wong kali itu lebar ya, ditambah sama bantarannya udah kayak sangat ini ya, lebar banget kali itu, udah nggak kelihatan bantarannya lah. Itu tinggal yang dilewatin Mas Bagi itu aspal, itu bagian tengah biasanya ada genduk. Itu bagian tengahnya aja yang masih aman. Untung-untung emang jalan itu rata, jadi masih bisa kita ngalor. Saya itu memang dingin waktu itu, walaupun siang memang habis diguyur hujan dari kemarin dingin, tapi saya nggak pakai kaos begini. Bocah di depan, bocah juga lupa, wong bocah rewel kayak gitu ya maksa. Istri kadang-kadang jengah, dia malah pakai jaket, saya ya cuman pakai lengan panjang kaos, bocah pakai baju biasa kaos. Bu, gini mana bocah nggak dipakai, nah tanggung tuman katanya, biar nggak jangan ikut-ikutan lagi kalau bapaknya lagi ada perlu. Saya ngalor di bantaran kali tersebut. Nggak tahu ya, yang aku orangnya kecuali malam dan bocah kalau lagi ngomong Pak ada itu, saya langsung takut. Kalau siang, saya nggak mikirin yang masalah yang apalagi goib. Ada yang tak pikirin gimana caranya cepat nyampe, balik lagi saya kerjaan lain saya pegang. Itu bisa duk, ini hati kok gak enak banget, perasaan kayak mau ada apa-apa. Tak lawan kata orang tua, apa yang menurut hatimu nanti terjadi. Saya nggak mau yang kayak tak lawan terus. Bocah di depan nyanyi, yang ngomong Inggris yes no apa nanti nyanyi yang ada di YouTube itu. Lagunya Farel. Lagunya Farel siapa tuh? Oh, yang kemarin di bem apa? Ya itu. Nah itu ngalor saya ketemu ada yang tadi kesananya itu perumahan ya, sebelah kiri sebelah kanan itu kali. Nah perumahan ini nggak tergenang, cuman bagian-bagian yang kayak depan rumah itu kalau di lantainya nggak sampai naik. Terus masih aman kesananya. Pas itu rumah itu habis, ada kebun yang luas banget sebelah kiri, kesananya kali ya. Itu dominan bambu semua, taburan bambu. Tapi mbok saya pas ngeliat itu ada cungkup makam, beberapa cungkup makam yang di ini, yang atasnya ada cungkupnya ini loh, yang dipayungin. Terus itu juga masih belum nggak sebenarnya. Orang kan dari jauh udah kelihatan kiri itu kayak makam bukan ya. Pas sayangnya ada kerandanya, ada sampingnya itu yang ada cungkup itu ada kerandanya, dan keranda itu bukan stainless. Di makam itu banjir enggak? Banjir juga. Iya, di makam itu banjir. Itu bukan stainless, tapi yang dicat biasanya warnanya hijau, potak-potak udah pada karatan. Makam jebule itu ternyata makam. Pas makin dekat ada beberapa kuburan yang nampak gundukannya, tapi ya paling sedikit banget kesananya udah air begitu ya. Terus pating cerongat ininya misalnya kayak gitu. Itu anak pas di depan keranda itu dilalai. Berarti jarak antara saya sama itu tidak agak ke bawah gitu ya. Itu sekitar 5 atau 6 meter dilalai. Saya perasaannya ada yang bukan masuk sih, tapi ada yang nyapa, ada yang lewat. Yang jelas angin itu memang angin dingin dan rada kencang karena pinggiran kali. Lebih kencang dari itu. Perasaan sekilas les kayak gitu. Saya langsung kayak terkesiap. Saya ngomong sambil ngobrol sama istri ngobrol. Saya langsung diem. Pak, ngomong apa sih tadi? Enggak, saya bilang kayak gitu. Bocah langsung celep, lagi nyanyi langsung bareng sama itu celep. Udah gak ngomong apa-apa lagi. Saya juga diem tadi itu apa kesananya. Saya bawa motor kayak orang nampiang nggak tahu, nggak genah, bahkan mau ngapain nggak ngeh saya. Jadi saya ngalor aturan belok, ada jembatan kecil yang nanti arah ke terminal. Istri yang ngomong, Pak mau kemana? Iya kita mau malas Bu, kita mau kemana, mau bayarin motor mana bujang lalu dibocor-bocorin sama istrinya. Astagfirullahaladzim, kenapa ya aku ya. Itu nggak ngeh juga pas belok. Kita ada jembatan kecil nyebrang kali ke sana, tapi ini tinggi jembatannya, lebih aman.
Saat mau dekat terminal, saya baru bocah kok nggak ada suaranya gitu, Bi. Tumben diem gitu. Tumben, dia tuh nggak pernah diem, ngomong terus, nyanyi, ngomong terus. Akhirnya, kok berhenti lagi, Pak? Enggak apa-apa. Bu turun dulu, Bu turun. Ngapain sih katanya buru-buru? Udah turun dulu. Turun, aku juga turun, saya standar. Bocah masih nangkring, biasanya belum apa-apa, masih lendek aja udah berusut kayak gitu loh, nama bocah kecil ya. Masih nangkring, pegangan kepalanya motor. Cuman belum, gini, nggak ngapa-ngapain, nggak nyanyi, nggak apa. Mata aja nggak ngedep sama sekali, Bi. Bener-bener diem, Dek, kamu nggak apa-apa, Dek, ya Allah, Bu, Dede kenapa ini, Dede kenapa? Itu dioyok-oyok sama istri saya, dikorok-korok begini, nggak mempan sama sekali. Bener-bener kayak tangan dilem di sini, dicabut aja susah, Bi. Dicabut susah. Matanya mendelik begini, matanya mendelik. Saya itu belum pernah ngelihat yang secara langsung hantu, kecuali kayak sekelebat. Ngelihat penampakan anak saya begitu, siang bisa takut banget. Saya minta tolong sama, itu ada dekat terminal ya, udah kalau nyebrang udah terminal. Ada orang, Mas kenapa Mas? Ada apa? Nggak tahu Pak, anak saya begini. Di bocah kenapa ya? Akhirnya, udah Mas diambil aja, jangan didiemin, alat kok. Keras maksudnya, kayak ada limnya, plek kayak gitu. Saya aneh banget rasa kayak gitu. Akhirnya, Mas coba didongani. Orang mempan sama saya mungkin galau, nggak bisa, nggak mempan doa itu. Akhirnya ada yang ngajarin ibu, Bu, jenengan kan mamanya ijabah, dengannya mamanya itu gampang ijabah, yang tulus. Akhirnya istri saya istighfar, Bi, ya Allah Dek, jadi improv. Ada yang ngasih aqua, air mineral, diraupin begini ke anaknya. Diambil enteng, langsung nangis. Itu di sana, snack tahu itu ular itu tadi di depan kita, depan papa, mau nyium papa katanya, Bi, katanya mau nyium papa. Oh, yang bener aja. Jadi, Mbak, kasih di sini dengan dari mana? Tadi lewat ke sana, Bu. Tapi istri nggak mau ceritain lebihannya, Bi, takutnya nanti lah jadi rame. Bocah agak mendingan, udah tenang, disumpel pakai jajannya. Kita setor ke sana, setor pajak itu motor. Baliknya lagi, saya improv lah, saya nggak mau lewat ke situ lagi. Tadi saya nggak enak, muter lebih jauh lagi, Bi, lewatnya Pantura sana. Jadi aman lah, nggak ngelewatin air. Semua berjalan biasa aja, nyampe waktunya sore tiba. Bocah itu yang bocah begitu nggak tahu, dia itu paling senang sebenarnya sama air. Hujan-hujanan juga senang. Itu nggak mau mandi nyampe maghrib. Mau maghrib, kentung maghrib itu beduk maghrib nggak mau mandi. Dia padahal kalau misalnya mamanya belum mandi, saya nggak mandi aja paling rewel. Mandi sana bau gitu. Dia nggak mau mandi. Saya pucuk nggak mau, istri pucuk nggak mau. Akhirnya setengah dipaksa diiming-imingi besok beli mainan, beli apa, mau mandi. Nah, istri kan namanya udah jam segitu, pakai banyu hangat, air hangat, terus di bak, biasanya kan langsung di kolam begitu aja, sikatan dulu deh apa sambil nyanyi-nyanyi. Itu bocah mau dimandiin diem aja. Nah, istri pakai bak, dikasih air hangat gitu kan. Udah curiga istri saya, tapi papeh, maksudnya udah manggil suaminya, manggil si saya itu tadi ya Mas Begi. Saya nggak terlalu memperhatikan karena memang manggil mulu, capek saya. Udah gantian kamu yang ngadenin bocah gitu, saya mau duduk mau ngerokok dulu. Lama-lama kok istri keras manggil, pas ini bocah kenapa? Saya langsung udah ke belakang, ingat kejadian siang di bak. Kayak Mas Kibra yang mana itu diem begini, telanjang bulat bocahnya, rambutnya kan panjang. Itu diem begini, kamu kenapa Dek? Itu nggak ngomong, nggak apa. Cuman pas beberapa detik berikutnya, dia di depan, dia di depan, nyari papa katanya begitu. Dia siapa? Nunjuk ke tembok, tembok itu di tembok, kepalanya di tembok. Mama jangan di situ, awas nanti dimakan katanya begitu. Apa? Ada ular gede banget, kepalanya di tembok. Nah, sampean lihat sosok kepala atau apa? Enggak, tapi yang aneh kami berdua itu dengar desisan, bener-bener desisan ular. Dan kalau ya ular desis begitu kan ya, kayak gitu kan, melit-melit seperti itu. Akhirnya, Bu, kamu dengar apa enggak? Lagi masak air apa enggak? Karena kadang bunyi kan teko itu.
Orang-orang aneh lihat sendiri itu kan dapurnya kelihatan dari situ. Enggak, Pak ini sih suara apa ya? Bu, itu suara ular. Ngomong kayak gitu, Bib. Dia udah ngomong tapi masih kayak gitu doang. Masih ngejejer lah. Jangan ke situ, Papa. Nanti makan. Gede, kepalanya lebih gede dari kepala Papa. Saya padahal mau nolongin bocah. Bu, bawa masuk aja yuk, mandinya di dalam. Jangan di dapur, Bib. Jangan di ruang kamar mandi situ. Itu pun bukan di kamar mandi, ditaruh di luar kamar mandi. Bu, ayo Bu mau masuk ke sana. Papa, di dalam juga nanti ngikutin katanya. Dia itu udah mau mangap banget ke arah Papa. Katanya saya mau dimakan, padahal saya nggak ngeliat, tapi kan serem yang digituin mau marih banget. Nah, bocah tak tarik. Istri bawa ini apa sabun, peralatannya bawa masuk. Diseret ininya juga. Saya sambil ngeliatin, takut-takut saya ngeliat terus gitu loh. Jadi ke bawah omongannya bocah, ngarang apa enggak ini, tapi biasanya enggak ngarang. Pernah sih kedatangan orang katanya bisa lihat, emang bener yang dilihat. Terus sambil nyeret begini bocah tak tenteng yang begini masuk ke dalam. Terus Papa, di belakang Papa ngomongnya begitu. Itu saya nabrak sosok atau sesuatu itu empuk bukan kasur di belakang saya. Jadi nggak bisa mundur lagi, Bi. Emang nabrak gembel-gembel begitu. Papa, jangan ditabrak-tabrak, itu di belakang Papa. Mau makan Papa, Bi katanya. Saya sampai buat menghibur diri. Mau makan kamu nih kan, bocah rewel katanya. Bocah rewel yang mau dimakan. Apa yang mau dimakan? Dia ngomong kayak gitu. Tapi ini memang apa? Loh, kasur di sana dipan. Ada dipan yang di luar di balik tengah ya. Nah ini saya nabrak apa? Nggak ada karung beras, nggak ada apa. Ini nabrak apa? Saya raba begini, bocah saya taruh. Halus-halus, Bi, emang halus-halus. Gede banget ini. Bu, ini apa ya? Aku nggak mau lihat, Pak. Aku nggak mau lihat. Istri saya juga terpengaruh. Jadi kita nggak ada yang lihat ke belakang arah saya. Tolong, Mbah. Saya langsung beri, tolong, Mbah. Kalau misalnya tadi siang saya salah sama istri sama anak, mohon Mbah, jangan begitu. Sampainya tempatnya di air bukan di sini lah. Saya udah nyampe ke situ. Tapi sambil ngomong sambil diraba-raba kayak bajor sampean juga. Aku bilang bajor itu nyerangas ya. Nyerangas itu kurang ajar. Udah minta maaf sambil digrepein ulernya. Aku bilang ini termasuk bercanda apa? Enggak ya, Bi? Enggak tahu. Bukan serius. Udah janji nggak bercanda. Terus akhirnya itu digrepein sama Mas Boki gitu. Ini bulat bener-bener. Akhirnya, Bu, sebaiknya kita nengok apa enggak ya, Bu? Ini kerasa loh, Bu. Masa sih, Pak? Nyoba istri saya mundur-mundur. Bulat-bulat, Bi. Begitu, bulat-bulat mundur begini. Akhirnya, Papa, ayo kita ke kamar mandi lagi aja. Mandinya di sana nggak baik. Katanya mandi di dalam nyeramain. Mandi di dalam nggak baik. Nanti airnya kemana-mana belepetan. Siaran sampai bangsat itu keluar dalam diri ya, bangsat bocah ngajarin lagi situasinya begini. Itu belum adzan sedikit lagi lah. Saya nengok, Bu, nengok aja yuk Bu, nengok Bu, kita bareng-bareng mau dimakan ya bareng-bareng. Tiga-tiganya mati semua. Sampai begitu terpengaruh sama omongan bocah yang begitu. Kita nengok terus sepersekian detik kita itu benar-benar melihat ada sosok di situ. Warnanya hitam, bener-bener keling-keling hitam banget, tapi gedenya nggak lumrah. Kalau lingkernya pohon kelapa masih kecil begitu. Dia itu lebih kayak drum ini yang buat bawa ikan itu loh, yang biru. Drum itu gedenya gitu, panjang melingkar. Saya itu lagi ngomong liatin bengong, tapi cepet banget, bentar banget. Kepalanya itu di depan kepala saya, bener. Istri ya nengok bareng. Terus saya ibu masih ngelus-ngelus, Bi. Ini tangan nggak tahu sampai ditapuk sendiri. Cerita sama saya masih ini tangan buyung, masih gratil aja loh, masih ngelus-ngelus begini. Saya ngatain, Mbah, Allah Akbar, jelek langsung kayak gitu, langsung hilang. Akhirnya itu singkat cerita dia nanya sama orang yang bisa. Sebentar. Ya. Sorry, gimana? Dia singkat cerita. Saat itu mereka benar-benar ini banget ya, ketakutan, sangat ketakutan. Terus, Bu, kamu lihat apa enggak? Papa, ularnya lari, takut sama Allah. Ngerti? Takut sama Allah. Takut suara ajan. Takut sama Allah. Kita adem tapi tengok-tengok. Akhirnya buru-buru bocah cuma dilapin doang. Enggak, aku maunya mandi. Kayak bocah aslinya yang seneng air, Bi. Dimandiin. Normal gitu. Normal. Dimandiin segala. Pas itu
Nah itu udah selesai, aku yang biasanya aktivitasnya di depan, dia kan banyak bikin kayak kerajinan-kerajinan orangnya ya, nanti dijual kalau misalnya hari Minggu di pasar dadakan gitu. Jadi ngumpul sama istri kayak bocah, gimana sih yang bocah ketakutan, HP udah bener-bener posisi itu siaga terus. Saya ada orang paham ya, ada orang paham, Mas kalau ada apa-apa langsung hubungi saya, katanya begitu. Jadi HP ada apa-apa pencet, halo Kang, langsung begitu. Kita teka maling ini ada datang lagi. Saya pegangin begini ya sambil bercanda, bocah didulangi lah, dimakan kan. Situ hampir mau jam 7:30, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, aman. Saya balik lagi di tempat kerjaan saya. Lah 8:30 kaskes ini alah suara yang tadi siang itu, sore itu, pss, kayak gitu. Ular, jangan-jangan ularnya datang lagi. Pss, ada suara kayak gitu kan. Terus akhirnya, Mbah tolong Mbah jangan datang lagi, saya nggak pegang HP soalnya. Bisa saya nggak pegang HP, maksudnya hubungi Kang itu ya yang gimana. Saya nggak pegang HP, tolong jangan datang lagi Mbah. Kayak saya takut, saya gabung sama istri sama anak di dalam. Cuma diketahui sama bocah, papa takut sama ularnya datang lagi, ibu, mama, papa takut ularnya datang lagi. Saya langsung telepon si Kang siapa lah ya, yang aku nggak mau nyebut namanya, ini udah datang lagi, ya wis nanti saya ke situ. Akhirnya singkat cerita ada motor datang, kita bareng-bareng sama istri, bocah ngikutin, itu datang, saya lihat ya dia bukan ustadz sih, tapi katanya dulu pernah nyantri gitu ya, orang lor, orang seberang. Nyetandarin motor, saya kan nungguin di dalam, diketok assalamualaikum, mastiin baru saya buka. Enggak masuk lama kayak gitu. Akhirnya kita ngintip di hordeng. Itu ada kejadian yang kita lihat bareng-bareng. Ustadz itu lagi bicara sama sosok perempuan di depannya, itu di bawah pohon mangga harum manis di standarin begitu ya, di bawahnya kan paving block kita, tapi aku nggak ngeliat bawahnya kayak apa, yang jelas cuman kelihatan agak gelap di situ. Dia ngobrol apalah berdua gitu sama sosok perempuan yang jelas cantik banget saya pikir. Terus ngobrol kayak ngejelasin sesuatu atau ini adu argumen apalah. Terus sosok itu, perempuan itu balik badan, aku nggak ngeliat kakinya tapi dia kalau jalan terlalu halus, bener-bener ke sana, itu ke arah kebun hilang. Akhirnya assalamualaikum mas begini, yang saya udah depan pintu, gigi mas, langsung buka. Sampai motornya udah dari tadi saya dengar malah nggak masuk. Terus ya ini saya masuk, alhamdulillah udah nggak apa-apa kok. Ya salah paham lah orang namanya kayak gitu, badannya bocahmu itu sering ya ada turunan orang-orang begitu kali, kayak ketarik makhluk itu, jadi nggak apa-apa. Saya udah bilang sama makhluknya, iya saya lihat Dad. Akhirnya manggilnya diustat-ustatin, lihat gimana, emang matanya sampai juga tadi kan saya ngintip di hordeng katanya. Emang kelihatan mas? Kelihatannya apa? Perempuan cantik banget. Udah jare katanya, ular katanya perempuan. Ya mungkin nampaknya jenengan begitu, nampaknya saya ya ular, aslinya ya saya nggak bisa lihat aslinya mungkin, tapi nyamarnya jadi seperti itu. Nggak apa-apa wis, tapi hati-hati kalau depannya, apalagi bawa bocah kecil gitu ya, hindarilah apa yang namanya kalau lagi ada situasi kayak, kecuali emang terpaksa gitu. Kalau nggak penting banget jangan. Ya gitu aja. Akhirnya beres ya. Beres. Alhamdulillah. Oke. Baik, terima kasih Bro Ayung, terima kasih Mas Beki juga ya udah mau nonton, udah mau dengerin. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat tentunya dari cerita ini. Terima kasih kawan-kawan semuanya di rumah. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.